Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nabil, Iqbal, Sofwan, dan Sepinho. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar yang berjudul Elektrostok, Sistem Informasi Manajemen Stok Barang Elektronik yang kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data yang diampu oleh Bapak Ridwan Setiawan STMKOM. Selanjutnya saya Sofwan Nobiansan Dulijaman dengan NIM 2406111 akan menjelaskan latar belakang proyek ini. Nah, di sini tantangan manajemen gudang, pengolahan stok barang elektronik, rawan terjadi redundansi data, duplikasi nama atau kategori, dan kesalahan pencatatan jika database tidak terstruktur dengan baik. Untuk solusi, Aircraft hadir sebagai sistem informasi berbasis digital untuk mengoptimalisasi pencatatan barang, pelacakan transaksi masuk atau keluar, dan pemantauan stok kritis secara real time. Di sini ada urgensi normalisasi. Penerapan normalisasi database hingga tahap 3NF sangat krusial karena untuk memastikan seluruh data operasional aplikasi bersifat konsisten, efisiensi, dan bebas dari anomali atau error input. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Iqbal. Nah, selanjutnya itu adalah salah satu lanjutan atau masuk ke proses normalisasi, yang dimana kita akan mulai dari UNF atau Uniform Form First. Nah, yang dimana pada tahap ini seluruh data masih berada dalam satu tabel yang cukup besar, kayak misalnya data barang, kemudian kategori, pengguna, transaksi barang masuk, dan transaksi barang keluar masih digabung menjadi satu bagian. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya kurang baik karena menyebabkan banyak pengulangan data atau yang disebut dengan redundansi. Sebagai contoh, apabila terdapat satu barang yang mengalami transaksi yang berkali-kali, maka informasi nama barang, kategori maupun pengguna akan terus ditulis berulang kali. Akibatnya nantinya ukurannya database menjadi lebih besar, proses pembaruan data juga menjadi lebih sulit dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi apabila terdapat data yang lupa untuk diperbarui. Nah, untuk selanjutnya adalah first normal form atau 1NF. Pada tahap ini, kami memastikan bahwa setiap atribut hanya memiliki satu nilai atau bersifat otomatik. Artinya, satu kolom tidak boleh menyimpan lebih dari satu kata. Selain itu juga, pada tahap ini juga mulai ditentukannya yaitu primary key sebagai identitas unik setiap data. Sebagai contoh adalah setiap barang memiliki ID barang yang berbeda sehingga tidak akan terjadi barang-barang yang tertukar. Dengan menerapkan first normal form, struktur data menjadi lebih rapi dan juga proses pencarian maupun pengolahan data menjadi cukup mudah. Kemudian setelah memenuhi first normal form, proses dilanjutkan dengan second normal form atau 2NF. Pada tahap ini juga kami memisahkan atribut yang tidak memiliki ketergantungan pada penuh terhadap primary key. Sebagai contoh, data kategori tidak perlu disimpan berulang kali pada tabel barang. Oleh karena itu, kategori dipisahkan ke dalam tabel tersendiri. Kemudian, tabel barang hanya menyimpan ID kategori sebagai foreign key. Dengan cara ini, apabila suatu saat nama kategori berubah, perubahan hanya dilakukan pada satu tabel saja tanpa harus mengubah seluruh data barang yang menggunakan kategori tersebut. Hasilnya nanti redundansi data menjadi lebih sedikit dan database menjadi lebih efisien. Nah, ini adalah salah satu tahap normalisasi terakhir, yaitu to normal form.
yang dimana pada tahap ini kami menghilangkan transitive dependency, yaitu kondisi ketika suatu atribut bergantung pada atribut non-key lainnya. Sebagai contoh, nama kategori sebenarnya bergantung pada ID kategori, bukan langsung pada ID barang. Oleh karena itu, tabel barang cukup menyimpan ID kategori saja. Sedangkan nama kategori tetap berada pada tabel kategori. Ketika informasi nama kategori dibutuhkan, sistem dapat mengambilnya melalui relasi antar tabel menggunakan foreign key. Dengan demikian juga, struktur database menjadi lebih sangat konsisten, lebih mudah dipelihara, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan. Nah, setelah seluruh proses normalisasi selesai dilakukan, diperoleh struktur database yang lebih baik, di mana data yang sebelumnya berada dalam satu tabel besar telah dipisahkan menjadi beberapa tabel sesuai dengan fungsinya, seperti tabel pengguna, kategori, barang, transaksi, barang masuk, dan juga transaksi barang keluar, dan tabel lainnya. Seluruh tabel tersebut saling terhubung menggunakan primary key dan foreign key, sehingga hubungan antar data tetap terjaga. Dengan hasil normalisasi ini, database menjadi lebih efisien, mengurangi redundansi data, mempermudah proses pembaruan informasi, serta meningkatkan konsistensi dan integritas data. Struktur data inilah yang kemudian menjadi dasar pembuatan ERD dan implementasi database pada aplikasi Electrosoft. Nah, untuk ERD itu sendiri nanti akan dibahas atau disampaikan oleh saudara Nabil. Di sini kita akan menjelaskan bagian ERD untuk proyek Electrosoft. Yang pertama kita bisa mulai dari user dulu, ya dimana user ini punya berbagai atribut seperti nama, lalu password, jabatan, email, alamat, username, dan nomor telepon. Dan di sini ID menjadi primary key dari si user. Nah, hubungan si user dengan transaksi itu relasinya mencatat dengan one to many. Jadi satu user itu bisa mencatat banyak transaksi. Sementara di transaksi itu ada 5 atribut. Yang pertama ada tanggal, jumlah, keterangan, dan jenis transaksi. Sementara dari ID transaksi menjadi primary key. Lalu relasi transaksi dengan barang itu melibatkan dengan banyak to one atau one to barang, artinya banyak transaksi untuk satu barang. Lalu dari barang itu ada beberapa atribut seperti stok, nama barang, ID barang menjadi primary key dari barang, lalu ada spesifikasi, merek, dan gambar. Nah, lalu ada juga relasi barang ke kategori. Nah, ini dimana relasinya itu adalah memiliki barang, memiliki kategori, banyak untuk satu atau satu untuk banyak, satu kategori untuk banyak barang, seperti itu. Lalu dari kategori juga ada dua atribut, yaitu ID kategori yang menjadi primary key dan nama kategorinya. Sekian dari saya.